adik-adik, jumpa lagi dengan Abang Freddy. Selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat beribadah adik-adik. Jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya, hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Devi. Adik-adik, kita akan mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu itu, dan kita akan berjoget. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita harus semangat pagi hari ini. Oke adik-adik? Adik-adik tahu gak lagunya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tahu kan adik-adik? Mari kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Gimana adik-adik? Seru kan? Semakin semangat lagi kan adik-adik? Ayo kita akan tepuk Yesus dulu adik-adik. Sebelum kita memulai lagu kedua ya adik-adik. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi adik-adik. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ayo adik-adik, angkat suara adik-adik, dan kita bernyanyi dengan sukacita adik-adik. Ikut Dikau saja
kakak akan menampilin tugas yang diberikan oleh kakak Citra dan kakak Nunung di minggu lalu. Ayo, siapa yang udah buat? Nih, kakak akan nampilin yang sudah buat ya adik-adik. Selamat hari Minggu kakak dan teman-teman semua. Saya akan menggerakkan tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Terima kasih kak dan semuanya. Yes. Sus. Yesus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak akan kasih tugas untuk adik-adik di minggu depan, yaitu ayat hafalan dan dibuat video, direkam dan dipublish ke grup WA ya adik-adik. Ayat hafalannya itu dari Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik untuk minggu depan, dan di tag videonya dan dibuat video, dipublish di grup WA. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Devi, ayo persiapkan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Udah dipersiapkan ya adik-adik? Mari kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang malam hari kami, dan Engkau telah melindungi kami di hari ini Tuhan, dan Engkau telah memberikan kami hari yang segar di pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kelas sedang di hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadahmu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkatilah firman Tuhan yang akan dibawakan kakak Devi. Semoga firman-Mu ini dapat kami lakukan sepanjang hari kami, khususnya anak sekolah minggu ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumurlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, peristiwa ini ditandai dengan oleh turunnya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib.
Tapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, Roh Kudus memang tidak berwujud dan tidak kelihatan. Tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan dalam diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak yang percaya kepada Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti cahaya bukanlah sesuatu yang berwujud bahkan kelihatan, tetapi cahaya yang memampukan kita untuk melihat sesuatu. Tanpa cahaya, semuanya gelap dan tidak kelihatan. Nah, adik-adik, demikian halnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita nih adik-adik. Roh Kudus adalah penolong bagi kita, menyertai kita, menjadi penghibur bagi kita orang-orang percaya, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan kehendak Bapa, menjadi saksi Kristus, ataupun memberitakan kebenaran akan Kristus. Oleh karena itu, dalam masa pandemik ini, kita selalu memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus, dalam setiap doa dan pujian kita, untuk memampukan kita melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan kami roh penolong, roh penghibur bagi kami, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kami untuk menjalankan kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.